likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am ilahukum ilahu wahid aslimu wa basyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum nahum yunfiqun wa mimma razaqnahum A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Abdi nyalinu tina panggoda umat dan bagi setiap umat telah kami syariatkan Muhammad kabar gembira al-mukhbitina kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, allazina yaitu orang-orang yang iza zukirallahu apabila disebut nama Allah
wajilat qulubuhum, bergetarlah hati mereka, was-sabirina, dan orang-orang yang sabar, ala ma asobahum, atas apa yang menimpa mereka, wal muqimis sholati, dan orang yang melaksanakan sholat, wa mimma, dan sebagian rezeki mereka, razaqnahum, yang telah kami karuniakan kepada mereka, yunfiquna, mereka menginfakkan. Ya. Alhamdulillah, kita sambung kembali tadabbur surat Al-Hajj ayat 24. Ayat 34 ya. Ayat 34. Jadi ini rangkaian berkubadan manasik, mengawitan ilal ihram haji, talbiyahnya, kemudian nanti ada tawaf, ya, ada sholat antara maqam Ibrahim, kemudian nanti ada sa'i, ya, tahallul dari umrohnya. Kemudian hari tarwiyah tanggal 8 ilal haji, nanti ada di Mina, gitu ya, bermabit di Mina, persiapan malam tanggal ke-10 nanti 9 ya, Arafah. Jadi dari yang hanya murur teh lewat gitu. Jadi mabitnya sebentar. Untuk apa? Nanti besok hari melaksanakan ibadah jumroh, ya. Jadi tanggal 10 ibadah jumroh di Mina, tapi jumlahnya hanya satu, jumroh yang aqwa itu. Ada di sana nanti harus pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah, balik lagi ke Mina. Nah, besok hari ayam mau tasyrik 11, ya 12, 13. Nah, itu nanti inilah puncak ibadah haji. Jadi kalau hari yang ke-10-nya disebutnya Yaumun Nahar, maksudnya di orang Idul Adha disebut, ya, bagi orang-orang yang haji, hujaj, para tamu Allah melaksanakan jumroh aqabah. Nah, itu afdaliyahnya tentu waktu duha, ya, waktu duha. Semua nanti tanggal 11, 12, 13, nah itu 3 jumroh, ya. Jadi ula, wusta, dan kubro, itu 3. Nah, ada juga penyelesaian ibadah hajinya sampai tanggal 12 disebutnya nanti ada nafar awal. Jadi tanggal 12 teh terus ini ke Mekah, ya. Kemudian tanggal 13, nah itu nanti yang biasa disebut nafar sani, beres, ya. Jadi kalau Ashhurul Hajjnya dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nah puncaknya itu tanggal 8 sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Nah, di surat Al-Hajj itu meskipun tidak rinci secara tartib manasiknya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, di antara rangkaian ibadah haji itu ada yang disebut dengan an-nusku. Nusku, nah itu jadi manasik, ya. Nusuk nanti sanes nusuk jika orang, ya, tajos. Tapi an-nusku di sini bertalian dengan hirok idam. Jadi
mengucurkan darah, menumpahkan darah. Yang disebut dengan al-qurban secara umum. Kurban umum itu adalah qaraba yaqrubu, apa artinya? Dekat. Kalau qaraba yuqribu, takrib, mendekatkan. Jadi aya dekat itu mah teu aya objekna nya, tidak ada maf'ul. Tapi ketika qaraba yuqribu, takrib, mendekatkan, berarti ada yang dijadikan sasarannya. Didasari setiap ibadah itu harus ikhlas, ya. Makanya di sebelum ayat-ayat ini, ketika Allah menjelaskan tentang milah Ibrahim, ya, agama Nabi Ibrahim, diperintahkan dulu untuk membersihkan satu badaniyahnya dari syirik, badaniyahnya juga dari kotoran-kotoran yang ada kaitan dengan toharoh jasadnya. Terus setelah bersih badaniyah, batin dan lahirnya, nanti Nabi Ibrahim diperintah untuk membersihkan bait al-bait, makan al-bait. Jadi bukan hanya badan tapi tempat. Itu di ayat yang ke-26 waktu itu kita baca wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti la alla tusyrik bi syai'an tahwa tahir. Oh ya. Ayat kalimat wa tahhir baitiya lit taifin wal qaimin war rukais sujud. Jadi bersih batiniyahnya, yaitu dengan dijelaskan di surat Al-Hajj ayat 31, hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Jadi yang disebut nanti dengan wa tahhir baitiya mayata makana tempatna baitullahna. Untuk apa? Orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, ruku sujud. Ya, ruku sujud disebutkan sebagian rukun salat karena ini penting posisi hamba Allah dalam ruku dan sujud itu, kata Nabi, sedekat-dekat dengan Allah SWT. Ya, karena orang itu nuju tunduk gitu ya, nuju rengkuh gitu ke Allah, apalagi dalam posisi sujud ya. Nah di ayat 27 baru Nabi Ibrahim diperintahkan untuk wa'azin bin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin amik. Eta nambe diumumkeun. Jadi Allah teh miwarang ngumumkeun ka Nabi Ibrahim dengan perintahnya wa'azin fin nasi, dan serulah kepada manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau adanya juga yang mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Nah, bisa kita perhatikan ya, untuk zaman sekarang negara-negara yang memiliki umatnya ya, ada yang umatnya itu kaum muslimin yang mukminin, maka diberikan kesempatan khususnya secara aturan manusianya diundang oleh Allah melalui pemerintahan kerajaan Saudi Arabia gitu. Ini undang nama ada Allah gitu. Dengan aturan manusianya kada aya pisah, khusus ke aya pisah haji, pisah tenor, izin tinggal ya. Kapungkur mah dugikan ke aya paspor nage paspor hejo bahasa nanti gitunya. Jadi semua itu diundang oleh Allah, tetapi nanti ada aturan yang bertalian dengan hablum minanasnya, urusan negara dengan negaranya. Makanya di kuota ya. Kenapa di kuota? Karena kan pemerintah Saudi itu memiliki tempat yang terbatas. Untuk apanya? Untuk beribadahnya. Ya, maka kadang di Indonesia dibagi dua kelompok golongan pemberangkatan ya. Ada gelombang 1 gitu kan biasanya.
ada gelombang dua. Kenapa dibagi dua? Supaya tidak terlalu menumpuk di dalam satu posisi penjamuan Duyufur Rahmannya ketika di Mekah dan Madinah. Tapi kalau pelaksanaan pas ibadah haji ya disebutnya hari Armina, jadi puncak neta ya sadaya nak kada ngumpul eta di Mekah. Jadi untuk kloter pertama haji iraha, kloter kedua haji iraha nya sami we. Tanggal 8 lebih ke tanggal 13 ya. Jadi pemberangkatannya diatur gelombang 1, jadwal penerbangannya, karena kan jadwal penerbangan itu di atas itu kan termasuk juga jalur-jalur penerbangan, apalagi ya zaman sekarang padat ya. Jadi ulah-ulah disangke jalan-jalan anu di luhur teh lalowong ya. Ya kan? Ya di jalur-jalur penerbangan langit Indonesia sajanya itu kan coba perhatikan yang domestik ya, dari misalkan Bandung ke itu tuh ke Jawa Tengah, Bandung ke Jakarta, Bandung ke Jawa, Sumatera, Bandung ke Kalimantan dan seterusnya. Nanti ada yang penerbangannya luar negeri. Kalau luar negeri juga kan banyak, ada yang berangkat, ada yang pulang gitu. Itu pengaturan pemberangkatan. Nah, salah satu tujuannya ibadah haji itu bagaimana supaya umat manusia, wabil khusus orang-orang yang beriman, tujuannya itu apa? Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai macam manfaat, baik manfaatnya untuk urusan ibadah secara badaniah tadi, maupun nanti manfaat-manfaat yang ada kaitan dengan urusan duniawi. Yang utamanya bagaimana wayat kurusmallah, mereka senantiasa menyebut nama Allah, berzikir ya. Oleh karena itu kan ada respon dari para tamu Allahnya dengan kalimat ihlal umroh atau ihlal haji. Terus ya enak labbaika umrotan. Itu kan kalimat yang diucapkan untuk memenuhi apa yang diseru oleh Allah. Ya, umpamanya Nabi Ibrahim perintahkan wa'azin bin nasi itu. Kemudian di surat Ali Imran ada walillahi ala nasi hijul bait. Ayat di surat Al-Baqarah kayak wa'atimul hajja wal umrata lillah. Nah, ketika sudah mendekati nanti mikot zamani ya, tempat yang dibatasi untuk melaksanakan ihlal umroh atau haji, nah yang akan melaksanakan itu supaya mengucapkan niat, namun niatina haji umroh mah didahirkeun, dilapatkeun gitu. Makanya labbaika umrotan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh. Nah, untuk ibadah hajinya nanti labbaika hajjan, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Terus diulang-ulang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal la syarika. Nah, ini diulang-ulang terus. Ya, kalau umrah dari mulai mikot biasanya dari penerbangan kalau dari Jakarta ke Jeddah langsung itu nanti di Qarun Manazil ya, di atas itu sudah dikomando oleh para pembimbing, kemudian kerjasama dengan kru penerbangan. Terus di bandara setelah turun sambil istirahat juga sama talbiyahnya. Kajabi kajaman tahan lah itu ya. Terus di bis gitu ya, bis ketika mau ke hotel terus pertama ya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
terus jalan. Nah, sampai nanti di hotel pun silakan di perjalanan hotel istirahat dulu. Nanti pokoknya sebelum melihat Ka'bah itu terus ada kesempatan untuk lihat kurus Allah, berzikir dengan kalimat talbiyah tadi. Ya. Jadi doa-doa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah umroh atau nanti kalau haji pasti jeung umroh nanya gitu. Namun ibadah haji pasti plus jeung umroh. Tapi namun umroh ukur meskipun disebutnya haji shogir, haji kecil itu meskipun 10 kali melaksanakan ibadah tidak mabit di Mina, tidak ada tidak ada mabit di Muzdalifah, tidak ada juga melontar jumroh. Ya, mau upami umroh masuk city tour ya, itu oh iya tah kita ningali itu tuh Mina itu tanda-tanda tempat manen, tenda-tenda permanen ya. Kalau di Arafah ya bongkar pasang, ya. Tapi cenah ayeuna mah tos seueur tetangkalan, teu rena yuh-yuhan teu juga kapukur teh. Ya. Nah, itu tujuannya. Nah, diperintahkan di sela-sela ibadah haji ada perintah untuk fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tadi tengah-tengah ayat-ayat tentang sejarah pelaksanaan ibadah haji itu ada perintah untuk bersyukur dengan menyembelih sebagian binatang ternak atau yang disebut dengan mim bahimatil an'am. Atosnya kapayuna tah anu ngalaksanakeun syariat ieu teh disebutnya yu'azim hurumatallah. Mereka mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Jadi syiar terjama nah kayak masyair. Jadi syiar. Panahna terus di bahasa serapan Indonesia ya. Ada syiar sana gitu. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang ketiga dua, zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu bagian dari ketakwaan hatinya. Oleh karena itu dari manfaat-manfaat yang ada kaitan dengan ibadah, khususnya ibadah haji dalam ayat surat Al-Hajj ini, maka mudah-mudahan ini menjadi pemacu untuk min taqwal qulub. Nah, di ayat 34 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai ada tujuan-tujuan khusus untuk pelaksanaan al-hadyu. Jadi ada dua Pak Bu, jadi al-hadyu mah sembelihan untuk para jamaah haji yang nanti tempatnya terbatas di mana? Manhar di Mina. Waktunya tadi tanggal 10, 11, 12, 13. Al-hadyu. Ada yang membawa sembelihan hewan kurbannya itu atau hajinya itu dari daerahnya disebutnya nanti haji kiron. Amin nanti kiron. Kiron teh menyertai gitu. Jadi anu rek dipuncit jeung jalmina hati lembur nanti dicanak dituntun. Kan kabayang ini kan orang Indonesia marawa embe kan itu. Marawa sapi atau boro-boro keur ngangkut embe jeung sapi kan jalmi oge sakorsi kan gitu ya. Nah, maka Allah dengan kemaha ar-Rahman ar-Rahiman ya, Maha sifat Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, ternyata dibagi ada yang disebut haji ifrad, haji saja gitu ya. Ada yang disebut haji kiron, ada yang tamatu. Nah, tamattu mah bersenang-senang. Satu
umroh dulu, baru nanti pelaksanaan ibadah haji. Ada jeda waktu. Jadi umroh beres tahun, tinggal ngantosan ke tanggal 8 ya. Ya. Tanu tamattu mah, nah ternyata sembelihan hewan hajinya tidak mesti dari tempat domisili gitu. Makanya di sana nanti ada beli hewan kurbannya atau nabi haji nanti. Sacenah sakumaha cenah mereka hewanna ada ku Allah oge ditetapkan syariat teh dimudahkan dengan fasilitasnya. Cik ari onta, sapi, domba katanya dan yang sedisnya lamun anakan teh tiap tahun atau nabi ente jadi lamun aya domba aya anakan teh tiap tahun teh cik lamun dietang secara matematik manusia aya domba mah kadang-kadang aya anakna teh anu duanya anu tilu anu kembar gitu. Onta aya nu kembar onta. Asa caningan deui onta kembar we. Sapi hiji-hiji biasa mah gitu. Tapi lamun kambing atau napi domba itu ada yang kadang 3 sampai 4 atau mungkin ada 5 gitu. Tah, sok tiap tahun aya syariat haji jeung udhiyah. Udhiyah mah kurban cek bahasa orang lainnya. Tapi Allah memberikan fasilitasnya dengan begitu lancar tiap tahun. Malahan mungkin akhir cenah ieu stok kurban cenah teh seep eta teh di lokasi eta di tempat osana semua masih kene stok kan kadang harga kadang-kadang kan harganya tuh ada yang memuaskan itu ya sesuai dengan penjelasan dari Nabi ya. Satu yang sehat si binatangnya nu gemuk ya. Gendut luar biasa minimal kurbannya dengan seekor kambing atau domba ya. Kemah kadituna aya oge seorang berkurban 7 sapi seorang berkurban dengan 7 onta gitu. Nah ini mah kan amun disahamkeun aya nu sapi mah 7 hadeun, onta 10 orang maksimal. Nah ini walikulli ummatin dan bagi setiap umat ini berarti walikulli ada likulli itu menunjukkan semua ya. Bila sisirikan gitu macan ari umat Nabi Muhammad mah diperintahkeun untuk berkurban apakah hanya umat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad ternyata Allah menyatakan walikulli ummatin di tafsir al-Muhtasar tafsir al-Baghawi disebutkan begini walikulli ummatin walikulli jamaatin mu'minatin salafat qablaku. Jadi disebut walikulli ummatin itu ada penjelasan bagi setiap umat yang bagaimana umatnya yang jamaatin mu'minatin. Jadi ini syariat teh kada aya dasar iman heula kan. Tutus sadayana umat anu disebut umat manusia, tapi dibagi dua kan ada yang mukmin dan kafir. Oleh karena itu penjelasan Imam Al-Baghawi beliau menyatakan bahwa setiap umat yang mukmin yang telah lalu di antara kalian ya, zaman umat Nabi Isa, Nabi kanjuna kapan teh Nabi Zakaria misalkan, Nabi Yahya, terus Nabi Syuaib, terus sampai zaman Nabi Ibrahim. Nama Ibrahim motor kan itu juga tukang terus unurnya. Nabi kan Adam, Idris, Hud, Nuh. Nah, keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu terkenal dengan kasus nah coba saya kasih ada Qabil dan bisa disebutkan mana cenah si Qabil. Haji
Terus mana si Kabil nah itu tidinya teh tarihna teh Kabil cenah gimana. Nah, yang likuli umatin itu ini sebagai penguat ya, penjelas. Apa yang likuli umatin? Ja'alna mansakan, telah kami syariatkan. Jadi ja'alna di sini maksudnya kami satu sudah menyediakan binatangnya ya, terus beranak pinak betul. Kemudian syariatnya dilaksanakan yaitu mansak. Nah, mansak itu kaitan dengan anusku. Ya, anusku itu tadi itu ya hirokidam. Jadi nusku itu adalah bagaimana menyembelih binatang ternaknya. Maka kenapa ibadah haji suka disebut dengan manasik haji? Itu karena dalam proses ibadah haji itu ada yang disebut dengan anusku. Melihat kapungkur Allah yarham basadeka cenah nah ieu teh seueur pamfletnya seueur spanduk gitu. Menyediakan hewan kurban. Menyediakan di sini penitipan hewan kurban. Makanya ada yang secara khusus ini kurban itu umum. Kurban kan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kurban yang dengan binatang ternak disebutnya nanti secara khusus anusku. Anusku itu karena menyembelih hirokida. Oke, nyamuk tasawuf disebut manasik teh eta. Ta ieu mansakan penyembelihan kurban, waktu dan tempatnya ada keterkaitan dengan tauqitul zaman dan tauqitul makan. Disebutkan tujuannya bahwa berkurban itu liyadhkurusmallah. Satu, tetap Allah mengingatkan kurban itu bukan semata-mata menyembelih binatang. Dari masjid mah gampang, geresel pae jadinya bagikeun. Tapi itu aya nilai-nilai mengingatkan untuk liyadhkurusmallah agar mereka menyebut nama Allah ala ma razaqahum atas rezeki yang dikaruniakan kepada mereka. Tuh janten Bu Pak, ku Allah teh dipasihan rezeki teh kanggo ibadah kurban ya, meskipun nanti ada yang istiqomah sama kan. Risotto teh nabung heula aya nu dipasihan ti murang kalihna, aya oge hadiah ti mungkin saja kalau guru dan murid itu dari muridnya gitu. Ada juga yang dikasih dari perusahaan. Eta kan seueur banyak dipasihan ti perusahaan. Kan perusahaan mah sedekah tah teh anu jadi pamimpin perusahaan teh ka jalmi nu bade kurbanna. Kayak anu kurban mah tetep wae eta anu menampi ya rezeki ti Allah eta. Jadi hakikat nama upami tos ibadah badannya itu untuk bendanya itu kan bisa dari sumber mana saja asal halal. Ibu pada kurban tuh udah cerita ya artosna tiba-tiba teh aya nu masihna pak banget aya kurban ya pada hari ibadah mah urang tapi eta si bendana gitu si barangna tiasa kan di mana wae sumber asal halal gitu. Bisa sendiri atau orang lain yang mencarikan. Ala marazaqahum min bahimatil an'am yaitu berupa hewan ternak. Jadi kadek ulah binatang nu mana wae. Makanya sudah dibatasi dengan kalimat al-an'am. Terus bahaim ya. Itu teh min bahimatil an'am ya samaha bahimatan li'annaha la tatakallam. Nah, apa disebut bahiman? Karena binatang itu ini disebutkan dia li'annaha la tatakallam. Binatang mah tuh bisa ngomong, maka disebut bahimah. Karena manusia mah
yatakalam. Ini kan ini nih, berbicara natikun. Kenapa disebut bahimatul an'am? Karena binatang itu la tatakalam, tidak berbicara. Mencuk dosa mah macam lamun bulan bisa ngomong, berarti kan kita bisa ngomong. Komo ieu mah me mentak teh disada aya jalmi mah nyarita gitu. Aku dibedakeun ari ieu teh disada tapi nyarita. Gitu. Benten manusia jeung binatang. Fa'ilah hukum. Nah ini nilai tauhidnya ya. Jadi dari pelaksanaan syariat ibadah kurban nanti sampai nyambung dengan pelaksanaan ibadah haji, ada penekanan fa'ilah hukum ilahu wahid, yang menjadi Tuhan kalian itu adalah Allah yang Maha Esa. Ya, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepada Allah SWT. Semuanya batin dan lahir. Wa basyiril mukhbitin, dan sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Al-mukhbitin, yaitu orang-orang yang senantiasa untuk melaksanakan sami'na wa ata'na. Ya. Jadi al-mukhbitin, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Kayak aya deh al-khosyin, eta mah pelaksana teh khusyuk. Ya. Tah, ciri al-mukhbitin ini di ayat berikutnya. Tunduk dan patuh kepada Allah itu apa saja di antaranya? Karakternya ya. Allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Satu, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Jadi lain anu kieu lain anu gerbegan kieu nya gitu. Disebut Allah gitu. Allah gerbeg gede. Hatena namahan keyakinan, namahan keimanan. Ketika disebut Allah emut Allah teh saha? Alladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun, alladzi ja'alakumul arda firasha was samaa'a binaa, dan seterusnya. Yang kedua, karakter al-mukhbitin was-sabirin, orang-orang yang sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan. Nanti juga ada sabar dalam musibah, ada sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ala ma asabahum, sabar atas apa yang menimpa mereka dalam kehidupannya. Disebutnya musibah. Di musibah mah salasna mah rek nu nikmat atanapi nu madarat eta teh musibah. Ngan karasa musibah teh lamun anu madarat, anu nikmat tersebut musibah. Aya jalmi di pasian nikat jabatan untuk innalillahi, alhamdulillah sudah alhamdulillah. Padahal kita sama kan diuji innalillahi wa inna ilaihi. Berikutnya, kesabaran dibuktikan sebagai pengikatnya adalah wal buktikan sebagai pengikatnya adalah wal mukit. Teh lain hasil jerih payah usaha urang nyalina. Allah memberikan rezekinya. Ya. Abdi teh alhamdulillah nanti asa kurban da hasil usaha urang, hasil nabung misalkan. Emut eta teh wa mimma razaqnahu yunfiqu. Jadi sebagian rezeki yang Allah infakkan di antaranya dijadikanlah untuk ibadah kurban. Nah, nanti ada juga di ayat berikutnya, insya Allah kita baca kemudian nanti secara pelaksanaan teknis, ya, teknis ibadah penyembelihan itu seperti apa. Nanti di ayat yang ke-36, insya Allah kita lanjutkan. Ya. Mungkin itu saja dulu, kita sambung lagi nanti. Ya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau apa?